memandang indah. Segala puji, hormat dan syukur bagi Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga. Terpujilah Engkau. Saat ini kami siap untuk mendapatkan kekuatan baru, mendapatkan lawatan dari tempat yang maha tinggi, mendapatkan campur tangan-Mu ya Tuhan, mendapatkan penyertaan-Mu setiap langkah kami. Urapi hamba-Mu, bukan lidah hikmat, lidah kuasa, lidah urapan yang kuat dari tahta yang maha tinggi, memenuhi tubuh, jiwa dan roh hamba. Berbicaralah Engkau Bapa, jamah kami semuanya dengan kasih dan rahmat Tuhan. Rangkaian ibadah dari awal ke akhirnya dalam pimpinan Imam Besar Tuhan Yesus Kristus yang maha melihat, maha mendengar, maha menolong, maha membela. Para malaikat-Mu berkemah di sekeliling kami. Maha suci Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu sudah kasih Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tema yang akan saya sampaikan, rahasia hidup berkemenangan dalam Kristus. Rahasia hidup berkemenangan dalam Kristus. Kita akan baca kitab Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai 4. Kitab Ulangan pasal yang 28 ayat 1 sampai yang keempat. Berkat, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Terima kasih. Ini rahasianya yang pertama, mendengarkan suara Tuhan dengan baik-baik yang pertama. Yang kedua, melakukan firman dengan setia. Jadi rahasia yang pertama dibukakan mendengar firman Tuhan dengan baik-baik, betul-betul fokus, konsentrasi, seluruh panca indera dibuka supaya benar-benar lawatan Tuhan itu turun dalam kehidupan kita setiap pribadi. Yang kedua, firman itu dilakukan dengan setia. Setelah firman itu dilakukan dengan setia, Tuhan akan mengangkat kita
menjadi umat pilihannya, dan Tuhan akan memberkati dimanapun saudara tinggal, baik yang di kota, baik yang di ladang, baik yang di desa, di pegunungan, di pelosok, di kota. Kalau yang menjadi pedoman hidup itu pribadi pencipta alam semesta, namanya adalah Yesus Kristus Tuhan, maka buah kandunganmu akan diberkati, hasil ladangmu, hasil usahamu akan diberkati. Kalau engkau berternak, anak kambing dombamu, sapimu, semuanya akan diberkati Tuhan. Ini yang pertama. Lantas yang kedua, ini yang kedua sekarang, Lukas pasal 23. Ya, ini sudah 4 kali ini disampaikan supaya firman ini benar-benar menjadi suatu pedoman dalam kehidupan kita, setiap pribadi, setiap keluarga, biarlah mengalami lawatan yang dari Tuhan. Dari ayat 34 sampai 43. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka menunjukkan anggur asap kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sebab engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Saudara yang kasih Tuhan Kristus, ini sangat penting, menjadi suatu pelajaran untuk kita. Penyamun yang di sebelah kirinya Yesus menghujat, menghina, "Kalau engkau Kristus, turunlah engkau dari salib, selamatkan dirimu." Jadi dia ikut-ikut orang-orang yang di sekitarnya, baik para ahli Taurat, pemimpin-pemimpin agama, menghina dia, menghina Yesus Kristus. Ini ikut-ikutan. Dalam arti kata yang lebih jelas gamblang, kalau engkau berkuasa, Yesus, turun tinggalkan salib itu. Daripada berisik orang-orang di sekitarmu ini, dan tolong aku. Jadi penjahat ini, penjahat yang sebelah kirinya Yesus ini, di saat dia itu berkuasa di tengah keluarganya, bisa cari uang dengan kejahatannya. Kalau ada masalah di tengah keluarga, ditinggal pergi.
yang penting tenang hatinya, yang penting sukacita dagingnya. Ini penjahat yang di sebelah kirinya. Makanya dia perintah Yesus, kalau mau berkuasa, turun dari salib itu. Ini kalau menghadapi masalah di tengah-tengah keluarga tidak boleh seperti ini. Jangan meninggalkan situasi yang ruwet, tapi sebagai kepala keluarga hendaklah membawa keluarga itu mendekat kepada Tuhan. Ini sikap yang salah. Lantas yang satunya sebelah kanan, saudaraku, kalau kamu, aku mengalami penderitaan yang seperti ini sudah pantas. Ini setimpal dengan kelakuan kita. Tetapi ini siapa yang kamu hina? Dia itu gembala yang baik, dia itu imam besar, dia itu Mesias. Jadi di dalam penderitaan artinya harus koreksi diri, jangan saling mempersalahkan, apalagi menyalahkan Tuhan. Koreksi diri, merendahkan hati, seperti penjahat yang di sebelah kanan Yesus ini. Dia tahu, atau kedua-duanya orang Kristen yang belum bertobat, ini yang digantung ini. Sekarang banyak sekali yang dirinya menyebut Kristen, tapi kelakuannya tidak sesuai dengan pengikut Kristus. Sekarang firman ini tetap jernih, tetap utuh. Yesus yang dihina, dia diam. Tetapi dia menjalankan visi dan misinya untuk menyelamatkan umat manusia. Penjahat ini katakan, Yesus, ingat aku kalau engkau datang sebagai raja. Yesus menjawab, mulai detik ini engkau bersama-sama aku di dalam Paradis. Penjahat yang di belakang mengamini, saudara, mengamini, karena ini mungkin salah satunya yang waktu Yesus itu membagikan 5 ketul roti dan 2 ikan mencukupi 5.000 laki-laki yang makan, belum termasuk anak-anak, belum termasuk perempuan dan sebagainya. Dia mengerti mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus. Jadi di saat dia itu mengalami penderitaan itu, dia menyadari kalau dia kan langsung mati, kalau kita kan masih hidup. Beberapa hari lagi, tidak tahu berapa tahun lagi, kita sekarang masih hidup. Kalau saudara mengalami penderitaan dalam nama Tuhan Yesus, mari kita masing-masing introspeksi diri, koreksi diri, jangan saling menyalahkan. Fokus pada Kristus yang digantung di kayu salib. Dia digantung di kayu salib. Di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 20, kita ini telah ditebus dengan kuasa darahnya. Silakan. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi
dibeli. Kalau terjemahan lama katakan, kamu telah dibeli, dibayar dengan harga tunai, ditebus dari cengkeraman iblis dan konspirasinya. 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Dia tidak mengenal dosa, dia tidak berbuat dosa, dia dibuatnya penuh dosa, penuh kejelekan, penuh dengan kekotoran hidup di situ. Terus supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Yesus Kristus tidak mengenal dosa, tidak berbuat dosa sedikit pun. Supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Sebab itu firman ini mengatakan kita berhenti saling berbantah, saling menyalahkan satu sama lain. Sekarang fokusnya kepada Kristus. Kalau dua penjahat itu disalib, mau dibunuh mati, itu karena kelakuan hidupnya, perbuatannya itu sudah setimpal dengan kelakuannya, perbuatannya. Tetapi Yesus Kristus mati digantung di kayu salib itu untuk menanggung semua penderitaan manusia, semua kejahatan manusia dipikulnya di sana. Sebab itu kita harus berhenti untuk berbuat dosa. Kita berhenti untuk saling menyalahkan. Fokusnya sekarang kepada Kristus Sang Pencipta yang berlimpah kasih setia. Amin. Saudara siap mengalami kemenangan? Saudara siap mengalami kemenangan? Perhatikan baik-baik. Setelah introspeksi diri, langkah selanjutnya, contoh yang Tuhan Yesus Kristus berikan, ayat 34 Lukas 23 ini. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuat mudi untuk membagi-bagikannya pakaiannya. Ya saudara, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Ini contoh di saat saudara mengalami proses ini. Tadi kan sudah introspeksi diri, proses untuk mengalami peningkatan hidup. Saudara tetaplah menaikkan doa kemurnian seperti hatinya Yesus. Aku menderita bukan karena perbuatanku, tetapi karena umat pilihan. Yesus Kristus berdoa, "Bapa, ampunilah mereka." Jadi Yesus kuat mikul salib itu, kemenangan telah diperoleh melalui doa di Taman Getsemani. Kemenangan itu diperoleh melalui doa. Sebab itu langkah berikutnya setelah introspeksi diri, tetaplah berdoa. Meneladani teladan yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Satu, teladan yang pertama, Markus pasal 1 ayat 35. Kita harus meneladani ini kalau saudara mau sukses, mau berkemenangan. Amin. Markus pasal 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Jadi contoh
yang Tuhan Yesus Kristus berikan kalau kita mau sukses sebagai pengusaha, sebagai petani, sebagai peternak, sebagai orang-orang yang memiliki cita-cita kesuksesan. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Teladan yang pertama, pagi-pagi bangun berdoa. Haleluya. Ini perhatikan baik-baik dan dijalani dengan setia. Lukas pasal 21 ayat 36 sampai 37, 38. Silakan. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Tahan berdiri. Terus pada siang hari Yesus mengajar di Bait Allah, dan pada malam hari Ia keluar dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Dan pagi-pagi semua orang banyak datang kepadanya di dalam Bait Allah untuk mendengarkan Dia. Jadi saudara, malam berdoa, jangan begadang. Kalau dulu suka main remi, apalagi main beneran, sekarang berhenti. Lebih baik untuk berdoa. Supaya apa? Mendapat kekuatan untuk menghadapi kehidupan ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, remaja, anak-anak, ayo ikuti teladannya Tuhan Yesus. Pagi-pagi bangun, jangan malas. Diatur. Lah Tuhan Yesus kan orang macul kayak aku. Tuhan Yesus kan orang dodol kayak aku. Saudara perhatikan baik-baik. Kalau malam semalam suntuk dia ada di Bukit Zaitun, dia berdoa di sana. Pagi-pagi dia turun untuk memberitakan Injil. Yesus Kristus ini, dia sebagai di saat menjadi manusia ini, dia diasuh oleh Yusuf. Pekerjaannya lah sebagai tukang kayu. Dia juga membantu orang tuanya itu. Jadi kalau sebagai anak membantu pekerjaan orang tuanya itu berarti meneladani teladan yang Tuhan berikan, perintah yang Tuhan berikan. Amin. Haleluya. Ini perhatikan baik-baik. Lantas Matius pasal yang ke-26 ayat 41. Matius pasal 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Jadi kalau menyadari bahwa daging itu lemah, ayo berdoa supaya mendapatkan kekuatan lawatan yang dari Tuhan. Amin. Mendapat kekuatan supaya tidak mudah jatuh di dalam pencobaan. Kalau ada pencobaan bisa
lawan dengan kekuatan kuasa darah Yesus Kristus. Haleluya. Nah, sekarang saudara baca Lukas pasal 11 ayat 9 sampai ayat 13. Ini mengenai doa yang Tuhan Yesus Kristus perintahkan. Lukas pasal 11 ayat 9 sampai 13. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah, maka kamu akan mendapat, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, yang akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Ini diperintah, minta. Kalau diperintah tidak dijalankan, melakukan doa, ya jangan menunggu jawaban. Minta, diberi waktu untuk minta-minta. Tapi di situ permintaan yang lebih luas manfaatnya dari dunia sampai di akhirat adalah Roh Kudus. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Minta, ini yang dikatakan kekuatan. Berdoa, kamu akan mendapatkan kekuatan urapan baru lewat sembah pujian. Jadi lewat doa sembah pujian, Roh Kudus akan diberikan. Peranan Roh Kudus salah satu sebagai penolong, yang kedua sebagai penghibur, yang ketiga Roh Kudus mendidik dalam segala lini kehidupan, suka duka, di saat berhasil, di saat rugi. Bagaimana caranya menghadapi? Roh Kudus mendidik supaya tidak mudah stres, tidak mudah putus asa. Ini Roh Kudus. Dan Roh Kudus juga mengingatkan firman pribadi Tuhan yang bisa menolong. Oh, berarti ayo tancut taliwondo berdoa. Roh Kudus ini yang menggerakkan kuasa para malaikat turun. Berarti terapkan kuasa hikmat dan makrifat. Doa makrifat diterapkan. Saya ingatkan pada waktu Yusuf itu di Mesir, di saat prosesnya Yusuf masuk penjara, Fir'aun juga memiliki mimpi yang tidak bisa diartikan orang lain. Baru di saat Yusuf itu muncul, diambil dari penjara, Yusuf yang dianugerahi anugerah kuasa hikmat makrifat bisa memaknai mimpi itu, menjelaskan. Demikian juga pada akhir zaman ini, orang-orang yang dilengkapi dengan kuasa hikmat dan makrifat itu nanti akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi suku, kaum, bangsa,
menjadi berkat, bisa kerjasama dengan pemerintah, bisa kerjasama, bisa saling menopang, saling membantu. Itu kuasa hikmat dan marifat. Sebab itu saudara terapkan kuasa hikmat dan marifat itu. Amin. Yakobus pasal 5 ayat 16 dan 20. Yakobus pasal 5 16 dan 20. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Amin, saudara. Ini ayat ini. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosa, ayat 16, dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Ini tingkatan. Kalau yang awal tadi, dari awal sampai ayat ini saudara perhatikan, dijalankan benar-benar, kuasa ini akan menyertai saudara. Kuasa ini akan senantiasa menyertai hidup kita. Amin. Saudara, saya sebagai gembala banyak berdoa untuk jemaat yang mengalami masalah, menghadapi kesulitan dan sebagainya. Juga berdoa untuk orang-orang sakit. Saya sendiri tidak merasakan kalau saya itu sakit. Awal bulan ini saya itu habis puasa, saya membuang musik itu, ini keluar seperti daging hidup, sekitar 1,5 senti lebarnya dan panjangnya itu, dari hidung sih. Nah, sebelah sini, sebelah kiri itu. Sekarang ada fotonya, masih bendanya juga masih ada. Saya taruh di tempat pendingin. Itu ada penyakit sebenarnya, kalau operasi ya lumayan, kelihatannya lumayan biayanya. Itu keluar dengan kuasa Tuhan. Dan bekasnya juga tidak keluar darah, saudara. Ada bekas lepasnya itu, ada yang masih ada darah, apa segar, tapi tidak keluar dari hidung ini. Sembuh. Dan saya terus berdoa untuk siapapun yang minta dukungan doa untuk yang sakit, untuk yang bermasalah. Saya percaya Tuhan Maha menjawab. Kalau mengikuti alur firman ini, kita semua akan dibela oleh Tuhan. Yesaya 55 ayat 6. Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Ya, cari Tuhan, berserulah padanya selama ia dekat. Mazmur pasal 55 ayat 22 ini, kalau di dalam Alkitab ini ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Amin. Serahkan segala kekhawatiranmu, kecemasanmu, serahkan, percaya, tidak usah khawatir. Dia itu maha mendengar, maha melihat. Kalau sudah berdoa, yakin, tidak usah takut, tidak usah khawatir. Yang penting
lakukan firman dengan setia. Amin. Dilakukan dengan setia. 1 Petrus pasal 5 ayat 7 sampai ayat 11. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Dia yang memelihara. Kita ini domba-dombanya Tuhan. Tuhan yang maha memelihara. Amin. Ya terus, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Dipanggil, dibawa masuk dalam kemuliaannya yang kekal. Ini janji ya, janji firman, ditangkap, diimani, dijalani. Biarlah kita betul-betul masuk dalam kemuliaan Bapa yang kekal ini. Terus akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ya, ini firman saudara. Saudara mendengar saya dipakai untuk menyampaikan, mendengar. Ayo kita jalani. Yakobus 4 ayat 7 dan 10. Karena itu tunduklah kepada Allah. Pertama itu tunduk pada Allah, jangan berontak, jangan melawan firman. Haleluya. Terus, dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. Jadi rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Sing rendah diri, rendah hati di hadapan Tuhan. Seperti penyamun yang di sebelah kanan itu loh. Nek dewe soro seperti ini ya kelakuannya dewe kok. Tapi Tuhan tidak pernah salah. Harus menyadari itu. Tuhan itu maunya saudara kita ini menyerahkan hidup itu pada Tuhan. Jangan sampai yang diserahkan cuma masalahnya, hidupnya sakarpe dewe. Hidup ini harus yang diserahkan sepenuh pada Tuhan. Ini sekarang kata-kata lawanlah iblis dengan iman yang teguh. Iblis akan lari. Iblis jangan dilus-lus. Kalau mau merenggut jiwa, dalam nama Yesus, iblis keluar dari anak ini, dari orang ini. Memang saat dapat iblis, orang yang tempat iblis itu marah. Wah, gembalanya tidak punya kasih. Tapi demi menyelamatkan nyawa orang ini, Yesus Kristus bagaimana untuk merebut jiwa yang dicengkram iblis. Dia merenggang nyawanya, tubuh jiwa diserahkan. Sampai titik akhir dia katakan, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Aku melakukan apa yang kau kehendaki. Yakobus pasal 5 tadi katakan, kalau ada orang yang menyadarkan orang yang dicengkram iblis itu, lepas, orang itu melepaskan orang yang dicengkram iblis dari neraka. Jadi kalau dalam negor seseorang yang dicengkram iblis dan saudara dilawan, tenang.
tenang saja. Firman itu pribadi yang maha kudus. Dia membela, tapi hati kita harus tetap tulus. Sekalipun saudara menderita karena mungkin orang itu melawan, benci dan sebagainya, tenang dan percaya. Tetap mendoakan, memberkati. Itu tujuan utama Tuhan datang ke dunia ini, mencintai umat manusia. Jadi kalau saudara menegur anak, terus anaknya benci, melawan, dan tenang ibu-ibu, tenang bapak-bapak, itu tugasmu. Mau menyelamatkan jiwa anakmu. Kalau jemaat ditegur gembala firman, gembala mendapatkan tugas dari penggembala atas. Bapak yang di surga, Dia maha kasih. Kasih itu menegur. Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa aku kasih, aku tegur dan wajar. Sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Sekarang cara melawan iblis, Efesus pasal yang ke-6 ayat 16 sampai 18. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Saudara, ingat ini, waspada Bapak Ibu, anak-anak muda, semua yang ada, waspada. Panah api jahat itu tidak pernah berhenti. Tetapi kalau saudara setiap saat mempergunakan perisai iman dengan kuasa dari Yesus Kristus, segala kuasa kuasa santet, tenung, sihir kami tolak dalam nama Yesus, itu akan dihempaskan. Saudara akan mendapatkan perlindungan. Ini peperangannya itu peperangan bukan melawan manusia darah dan daging, melawan roh-roh jahat di udara. Kalau ada anak yang tadinya kudu itu kan ayam. Artinya anak biasa tidak melawan kok ini melawan. Oh, berarti ada panah api jahat. Itu yang dilawan dulu. Berarti sebagai bapak, sebagai ibu, tersimpuh di hadapan Tuhan, berdoa. Amin. Berdoa. Tengking iblis. Kalau iblis pergi, oh toh ini anakku, nurut, taat dengan orang tua. Jadi sebagai anak juga ingat, kalau sudah melawan orang tua, berarti ada panah api jahat. Itu diusir, ditengking di dalam nama Yesus. Tubuhku bukan tubuhnya tempat setan, tetapi tempat Roh Kudus. 1 Korintus pasal 3 ayat 16 dan 17. Tempat Roh Kudus bertata. Jangan mau dijadikan alatnya iblis untuk melawan orang tua. Tadi sudah disampaikan, sebagai orang yang meneladani teladan yang Tuhan berikan, sebagai anak itu kewajiban membantu orang tua, memperhatikan orang tua. Orang tua sekarang sudah jompo, disia-sia, kata-katanya kasar sama orang tua, itu tidak tepat menjadi anak Tuhan. Lebih baik perhatikan bapak ibumu selagi masih ada. Loh kok katakan selagi masih apa? Ada, apakah tidak ada nanti? Suatu saat tidak ada. Kenapa? Manusia di dunia ini hanya, katakan, mampir minum, singgah minum saja. Basa Jawane, manusia iku mung mampir ngombe. Berarti ada waktunya suatu saat dipanggil Tuhan.
dipanggil Tuhan sudah. Yang dari debu tanah kembali kepada tanah, yang roh yang dari Allah kembali kepada Allah. Ini harus dipersiapkan. Siapa yang mempersiapkan? Ini firman. Dengarkan baik-baik, dijalankan. Kalau Tuhan panggil, mati, tubuhnya dikubur. Kalau Tuhan belum datang, kalau Tuhan datang, ya nanti diubah tubuh jasmani ini. Udah tidak usah merepoti si murid. Bareng-bareng menyongsong kedatangan Kristus dalam keadaan hidup-hidup. Yang mati dalam Kristus dibangkitkan. Kan begitu, ya kan? Jadi lawan iblis itu dengan iman yang teguh, maka iblis itu akan lari. Nah, di dalam doa dan permohonan ayat 18, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doa itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi doanya tidak putus-putus. Ini caranya untuk mau hidup dalam kemenangan dalam Kristus itu. Ini suatu rahasia hidup berkemenangan dalam Kristus. Doanya jangan putus-putus. Kalau putus nanti yang muncul marah-marah. Terus rohnya itu berkomunikasi dengan Bapa surga. Amin. Nah, saudara yang dianugerahi kuasa doa yang marifat, pakai itu lebih jitu lagi. Minta malaikat melayani. Nah, setelah berdoa, apakah cuma berdoa terus? Ya tidak. 1 Korintus pasal 16 ayat 13 dan 14. Melakukan segala pekerjaan dengan kasih. Ya, silakan. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Amin. Ini berdiri teguh, bersikap sebagai laki-laki, tanggung jawab, latihan bertanggung jawab. Kalau belum rumah tangga, latihan bertanggung jawab sebagai laki-laki yang perkasa, memiliki tanggung jawab dan melakukan segala pekerjaan dengan kasih. Contoh sekarang Kejadian pasal 29 ayat 20. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Yakub itu bekerja di rumahnya pamannya Laban karena dia cinta kepada Rahel. Yakub itu nurut apa yang diminta oleh pamannya itu. Kalau kamu cinta anakku, Rahel namanya, kamu harus bekerja untuk aku 7 tahun. Coba ya. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Jadi dalam bekerja itu harus didasari cinta kasih. Jangan dengan bersungut-sungut, jangan dengan ngomel. Lakukan pekerjaanmu dengan kasih, dengan cinta. Dilakukan itu. Jangan dengan berbantah-bantah. Itu tidak diperkenan oleh Tuhan. Kalau mau usahamu maju, mengalami kemajuan, mengalami kemenangan setiap langkah hidupmu, lakukan semua itu dengan kasih, dengan tanggung jawab, dengan penuh cinta. Cinta kasih yang dari Tuhan itu harus betul-betul tertanam dalam hati kita. Amin. Ya, sekarang
Kolose pasal 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Dalam pekerjaan, dalam perkataan, semuanya dilandaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terus sambil mengucap syukur. Haleluya. Mengucap syukur. Jangan yang dipikir masalah. Doa-doa yang sudah didengar disyukuri. Haleluya. Saya itu setiap hari tidak pernah yang dikatakan tidak terima kasih sama Tuhan. Kalau saya buka keran air, ngalir air yang jernih, Tuhan terima kasih buat mata air yang bagus. Setiap saat itu terima kasih Tuhan buat berkat air yang jernih ini. Terima kasih buat kecukupan yang Kau berikan. Jadi ini yang mengandung kekuatan besar untuk menghadapi hari esok. Disyukuri. Pergumulan yang besar ditolong Tuhan. Itu harus disyukuri Bapak Ibu. Tadi sudah disaksikan ada daging keluar dari hidung saya. Tuhan terima kasih. Seringkali lihat fotonya, Tuhan ini kalau operasi habis berapa ini? Saya suruh periksa di dokter. Itu kan sudah keluar. Ngapain diperiksa? Sudah dioperasi oleh kuasa Tuhan. Udah sembuh sehat. Sekali lagi itu tidak tahu kalau ada penyakit. Tapi Dia Bapa di surga tahu. Kalau itu mengganggu, dicabut, sembuh sehat. Jadi Bapak Ibu kalau saudara berdoa untuk orang lain, seperti aliran air lewat pipa, lewat selang yang untuk lewat air itu kan juga basah. Amin. Jadi orang lain ditolong lewat doa saudara. Tuhan itu tidak pernah membiarkan hambanya, anak-anak yang setia itu mengalami kondisi yang pepes dan tidak mungkin. Orang yang didoakan dan ditolong tidak mungkin kalau hambanya tidak ditolong. Jadi Efesus tadi mengatakan dalam segala doa berdoalah di dalam roh dan jangan putus-putus berdoa untuk orang-orang kudus, artinya untuk pembangunan kesatuan organisme tubuh Kristus yang esa. Bukan cuma untuk mengembangkan organisasinya sendiri. Saudara, kita pelayannya banyak yang menerima firman ini. Banyak yang diberkati. Dalam minggu ini kemarin, malam-malam ada yang telepon. Kondisinya seperti ini, Mak, sudah matanya melotot-melotot. Itu foto saya tumpang tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan ampuni segala dosa-dosa. Tuhan bersihkan hati, Tuhan sembuhkan. Satu harinya saya ke sana, paginya saya ke sana sama istri. Saya lihat
masih panjang umur. Saya doakan let 2 hari, selang 2 hari saya kesana lagi sama anak saya. Orang itu sudah bisa jalan, bisa duduk, tinggal ini Pak sedikit. Oh, berarti persis yang saya lihat itu, orang ini belum mati, masih panjang umur. Jadi saudara, kita harus saling mendoakan. Tidak usah pandang itu dari gereja mana, kita doakan supaya mereka tetap teguh imannya, bisa memuliakan nama Tuhan. Amin. Jadi segala sesuatu yang kamu lakukan, baik perkataan maupun perbuatan, lakukanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sambil mengucap syukur. Syukurnya ini yang mengandung arti yang besar. Menyukuri berkat-berkat yang sudah diterima, menyukuri pertolongan yang akan datang. Amin. Amin. Ya, kita harus berseru pada Tuhan. Kita nyanyikan pujian berseru pada Yesus. Kita renungkan firman ini. Dan kalau saudara belum ada yang jelas, temui Pak Gembala, tanya. Ya, tanya. Lewat telepon bisa, datang bisa. Kalau ada sesuatu yang kurang jelas, silahkan dipertanyakan, tanya, minta penjelasan supaya saudara mendapatkan lawatan Tuhan. Berseru pada Yesus, serahkanlah hidupmu padanya. Dia akan memberi
kasih Bapa buat anugerah-Mu pada saat kami menghadap kepada-Mu. Biarlah kuasa firman dan Roh Kudus tertanam dalam lubuk hati, jiwa dan roh kami. Sekarang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa suci, Maha suci, Maha suci. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Dengarkan sabdanya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan dengan penuh hormat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kita angkat cawan minuman yang berisi tetes-tetes darah Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji, hormat, syukur bagi lawatan Tuhan terjadi atas kehidupan rumah tangga anak. Firman-Mu menjadi pedoman untuk kami hidup berkemenangan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, saudara-saudariku kekasih dalam Tuhan, sekarang terima berkat anugerah, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus turun dalam kehidupan saudara, turun dalam setiap rumah tangga saudara, turun menyertai setiap langkah saudara. Para malaikatnya diutus untuk melindungi, menjaga di setiap langkah saudara. Sekarang sampai Tuhan datang yang kedua kali, tetaplah dalam naungan kasih dan rahmat-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba mohon berkat-berkat ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.